Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kepawan yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, saya memberikan Bapak Ibu waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita ada hingga hari ini itu semua atas berkat dan anugerah Tuhan. Kita angkat penyembahan kita, aku bersyukur Bapa.
layak kami sembah Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, Engkau berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami bisa menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi untuk jemaat kepawan yang ada di rumah. Kita mau bertepuk tangan dan menyanyi bersama. Kita angkat pujian kita, bersyukurlah. Biar yang bernafas puji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, puji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Leri. Ibu Leri, saya persilakan. Ya, baik jemaat Tuhan sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat cinta, kasih, dan karunia-Mu bagi kami. Hari ini kami masih ada karena Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan sayang kepada kami. Bapa, terima kasih Bapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami beribadah dari tempat kami masing-masing, namun kami percaya di mana kami menyebut nama-Mu, di situ Engkau ada bagi kami Bapa. Berkati semua jemaat Tuhan
yang saat ini sedang beribadah maupun yang tidak sempat, namun Tuhan kami percaya Engkau melihat kami semua yang dengan hati kami tunduk dan mau datang kepadamu dengan ketulusan Bapa. Bapa di sorga, Bapa, lindungi kami semua dari penyakit yang sedang merajalela saat ini Tuhan Yesus. Ampuni kami karena semua yang terjadi di muka bumi saat ini atas kesalahan dan dosa kami sebagai manusia. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa terima kasih. Karena kami jemaat Kepaon masih dalam keadaan sehat sukacita semuanya. Karena itu Tuhan begitu baik kepada kami terhindar dari penyakit yang sedang merajalela ini Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya bahwa pemerintahan kami sedang pusing dalam mengatasi segala persoalan yang sedang terjadi. Karena itu berkatilah pemerintahan kami Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden dalam menghadapi situasi ini. Semua pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia baik seluruh dunia, Tuhan kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan di antara kami semua. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengatasi semua ini. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa, kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala yang dalam keadaan lemah. Tuhan Yesus memberi dia kekuatan karena dia adalah gembala di antara kami. Dia memberi kami makan firman yang datang daripada Engkau. Karena itu kami mohon lindungilah dia dan sembuhkanlah dia, jauhkanlah dia daripada hal-hal yang tidak menolong. Sehatkan dia, pulihkan dia agar kami dapat bergabung kembali ketika semuanya sudah aman, damai dari Tuhan semata. Bapa di sorga, Bapa, ajarkan kami untuk datang kepadamu. Kami percaya bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, Engkau mengajarkan kami untuk kami ingat bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau mengaku semuanya. Kiranya kasih daripada Tuhan senantiasa mengasihani kami umat-Mu manusia ini. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa. Kami juga mau berdoa buat tua-tua jemaat kami yang dalam kelemahan, yang sedang sedih melihat apa yang sedang terjadi. Namun kami percaya Tuhan Engkau melindungi mereka agar mereka tetap bersama-sama dengan kami, menjadi penasehat-penasehat bagi kami. Dan kami berdiri di atas firman-Mu dan kami mau bersama-sama membangun gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia yang saat ini tidak dapat beribadah kepadamu karena penyakit yang sedang terjadi. Namun kami percaya dengan segala rancangan rencana daripada pemerintah yang mengajarkan kami untuk tetap beribadah kepadamu walaupun hanya di rumah masing-masing. Namun kami percaya Tuhan ada bagi kami. Ini doa, ini ungkapan syukur kami Bapa. Mari melindungi kami semua dari segala mara bahaya dunia. Mari lihat kami dan jauhkanlah kami daripada hal-hal yang tidak menolong itu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber kehidupan, Allah sumber damai sejahtera, kami mau datang dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat penyembahan kita, firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamat, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap
Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Saya persilakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena kita dapat berjumpa hari ini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dan kerjakan dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita telah melatih mengajar kita untuk tetap mempercayai Tuhan, tetap meyakini firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-8. Saya membaca bagi kita ayat 31 dan ayat yang ke-32 dan 33, dan nanti saudara bisa membaca sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban yang dipakai Rasul Paulus untuk menyatakan kebenaran tentang Allah yang begitu mengasihi kita, bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Kebenaran ini menguatkan dan meyakinkan kita bahwa dalam situasi dan keadaan apapun yang kita alami, kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita, mempedulikan kita, memperhatikan kita. Saya bacakan dalam ayat yang ke-31. Pertanyaan yang pertama yang ditunjukkan Paulus di sini adalah, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah berkenan ada di pihak kita, jika Allah berkehendak untuk bersama-sama dengan kita, Paulus mengatakan, siapakah yang akan melawan kita? Karena ayat yang ke-32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita, karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk kita. Dia menyerahkan dirinya untuk kita semua. Dan pertanyaannya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya adalah tidak.
Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kita kalau kita ada di pihak Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang menggugat? Siapakah yang berani untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang bersalah di hadapan Allah? Bahkan dikatakan di sini Allah yang membenarkan mereka, Allah yang membenarkan kita, Allah yang menyatakan kita benar karena kasih-Nya, karena anugerah yang begitu besar. Kita adalah orang berdosa, tapi Allah ada di pihak kita. Dia menjamin pembenaran bagi kehidupan kita, sehingga firman Tuhan menyatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ketika Dia memilih kita, Dia tidak membiarkan, Dia tidak meninggalkan. Dia memilih kita sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kemudian yang ketiga ditunjukkan di dalam ayat yang sama, ayat 33. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum kita? Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat kita? Dan yang ketiga, siapakah yang akan menghukum kita? Kalau Tuhan Yesus yang dikatakan di sini ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, apakah Dia akan menghukum kita? Bahkan lebih lagi, Dia yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, apakah Dia akan menghukum kita? Dia telah mati untuk kita, Dia telah bangkit untuk kita, Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga untuk kita, menjadi pembela bagi kita. Apakah Dia akan menghukum kita? Firman Tuhan ini sesungguhnya menyatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang menjadi anak-anak Allah, orang yang percaya dan sudah dilahirkan kembali. Jadi sesungguhnya firman Tuhan ini mau menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah begitu mengasihi kita. Kemudian kita perhatikan juga dalam ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pertanyaan tadi, yang pertama, siapakah yang akan melawan kita? Yang kedua, siapakah yang akan menggugat kita? Yang ketiga, siapakah yang akan menghukum kita? Yang keempat, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Dalam Yohanes 3:16 katakan, karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia begitu mengasihi kita, dan Dia rela menderita bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kemudian beberapa kutipan yang disampaikan dalam ayat yang ke-36, ayat 35, ayat 36, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak ada yang bisa memisahkan orang dari kasih Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang tidak akan memisahkan orang yang percaya dari kasih Kristus. Seperti ada tertulis
oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini diingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita justru lebih dari orang-orang yang menang. Karena Kristus telah mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah ada di pihak kita. Dia menjamin hidup kita terpelihara di dalam kuasa-Nya. Karena firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa tidak ada siapapun yang akan melawan kita. Tidak ada siapapun yang akan menggugat kita. Tidak ada siapapun yang akan menghukum kita. Tidak ada siapapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Kristus sudah rela mati. Dia berkorban untuk mengganti kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita dalam menghadapi situasi dan keadaan apapun yang terjadi pada masa sekarang ini. Kita akan ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia, karena Dia ada di pihak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang mengingatkan, meyakinkan kami bahwa Engkau ada di pihak kami. Engkau berkenan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa manapun yang dapat menjauhkan kami dari Engkau. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, menyegarkan anak-anak, dan sungguh mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa sekali lagi bahwa kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar doa anak-anak-Mu, bahkan yang berulang tahun pada hari ini, minggu ini pun, Tuhan menyatakan berkat bagi mereka. Kami bersyukur dan mengakhiri persekutuan kami dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada sedikit info untuk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa melalui rekening di bawah ini. Terima kasih. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.